Selamat datang di video panduan penggunaan program aplikasi akuntansi Excel. Video panduan ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan data-data transaksi perusahaan pada halaman jurnal umum. Data-data transaksi perusahaan yang Anda masukkan akan menjadi pedoman untuk memproses laporan keuangan perusahaan Anda. Maka dari itu, ketelitian dan kelengkapan dalam memasukkan data sangatlah diperlukan. Baiklah, sekarang mari kita mulai mengisi data transaksi pada jurnal umum. Klik menu jurnal umum di sini. Maka kita akan dibawa pada menu lembar kerja jurnal umum seperti yang Anda lihat. Ini adalah tampilan lembar kerja halaman jurnal umum. Lembar kerja jurnal umum berfungsi untuk mencatat setiap transaksi perusahaan. Setiap pencatatan transaksi perusahaan akan mempengaruhi laporan keuangan yang akan disajikan. Sebelum kita memulai mencatat transaksi, mari kita mengenal lebih jelas apa saja yang tersedia di lembar kerja jurnal umum ini. Kita mulai dari judul. Ini adalah nama perusahaan, yang secara otomatis terisi ketika kita mengisi nama perusahaan pada halaman utama. Begitu pula dengan periode tanggal ini, yang secara otomatis terisi ketika kita mengisi tanggal pada halaman utama. Selanjutnya tanggal dan jam. Ini merupakan tanggal dan jam saat ini. Tanggal dan jam ini akan berubah dengan otomatis mengikuti format waktu yang ada pada komputer Anda. Selanjutnya tombol Home. Ini merupakan tombol untuk pergi ke halaman utama atau halaman Home. Lalu tombol Print. Ini merupakan tombol untuk pergi ke halaman lembar cetak jurnal umum. Sekarang kita akan mengenal kolom-kolom apa sajakah yang tersedia di lembar kerja jurnal umum. Ini adalah kolom tanggal. Pada kolom tanggal ini, Anda hanya diminta memasukkan tanggalnya saja. Semua tanggal telah tersedia di sini. Dan kemudian, secara otomatis, format tanggal akan terisi secara lengkap di sini. Kemudian, ini adalah kolom untuk memasukkan nomor bukti transaksi dari sebuah transaksi. Nomor bukti ini akan menjadi pedoman untuk membuat buku besar. Di samping kolom bukti transaksi, ada kolom keterangan. Kolom ini digunakan untuk mencatat keterangan dari setiap transaksi yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya, kolom pos akun. Kolom ini berfungsi untuk menentukan nama akun yang Anda pakai untuk setiap transaksi. Kolom kode ini akan terisi secara otomatis mengikuti nama akun yang Anda pakai. Berikutnya adalah kolom kode bantu. Kolom ini digunakan untuk mengisi nama customer dan supplier untuk pencatatan hutang piutang. Sama seperti pos akun, kolom kode ini akan terisi secara otomatis mengikuti kode bantu yang Anda isi. Dan yang terakhir adalah debit dan kredit. Kolom ini untuk jenis akun yang termasuk debit dan kolom ini untuk jenis akun yang termasuk kredit. Baiklah, setelah kita mengenal apa saja yang terdapat di kolom jurnal umum, sekarang mari kita mulai mengisi data transaksi perusahaan seperti contoh berikut ini.
Demikianlah cara mengisi data-data transaksi perusahaan yang benar. Ikutilah video panduan penggunaan ini, maka Anda akan mendapatkan hasil yang optimal. Contoh data ini dapat Anda lihat pada file contoh transaksi aplikasi akuntansi Excel KB. Pada video selanjutnya, kita akan melanjutkan langkah kerja dengan mengenal dan mengisi kode akun pada laba rugi dan neraca. Sekian video kali ini dan terima kasih.